dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, Jemaat FCC di dalam ibadah minggu. Dan saya berdoa kita semua diberikan Tuhan kesehatan, kita semua hebat di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita bawa hidup kita ke dalam doa bersama-sama. Mari tundukkan kepala kita, arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini dalam hari perhentian-Mu, kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, tanpa kecuali hamba-Mu yang menyampaikan, juga bagi jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami semua diubahkan bersama-sama sehingga apapun firman Tuhan yang akan masuk dalam hati kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi mengubahkan hidup kami, membawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Kami mau dipakai ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu bagi kerajaan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu, senang sekali kalau hari ini saya, Carlton Anton Junior, bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah online minggu Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa semoga apa yang firman Tuhan akan disampaikan dalam kehidupan kita mengubahkan hidup kita, tidak hanya menjadi seorang yang mendengar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tapi kami semua bisa menjadi para pelaku akan firman Tuhan. Mengucap syukur kalau sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu semua, kita sudah 2 tahun lebih hidup dalam COVID Initiative, atau kita selama 3 tahun ini mengalami banyak perubahan yang sedikit banyak tentunya mempengaruhi kehidupan kita. Kita dipaksa untuk menerapkan beberapa hal baru yang penting untuk kesehatan kita, supaya kita lebih aman, kita lebih sehat, dan tidak mengalami sakit seperti teman-teman kita yang lainnya.
Mari Bapak Ibu, kita juga harus paham bahwa hidup kita itu tidak hanya berbicara mengenai tubuh dan tubuh saja. Di saat kita menjaga kesehatan kehidupan kita, kita juga harus ingat bahwa manusia itu terdiri dari jiwa dan roh juga. Paulus berkata, hendaklah kamu memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita diminta untuk tidak hanya memelihara tubuh, tapi juga jiwa dan roh kita. Mari hari ini kita mengerti bahwa di saat kita terus-terusan menjaga kesehatan tubuh kita juga harus menjaga kesehatan jiwa dan roh kita. Saya akan mulai dengan sebuah kutipan yang menarik yang berkata bahwa if you can change your mind, you can change your life. If you can change your mind, you can change your life. Bapak Ibu, rupanya dalam kehidupan kita kalau kita bisa mengubahkan pikiran kita bisa mengubahkan kehidupan kita. Foto yang akan Bapak Ibu lihat ini adalah foto seorang anak perempuan pada zaman itu bernama Oksana Malaya yang dilahirkan tahun 1983 di sebuah negara bernama Ukraina, Bapak Ibu. Oksana Malaya dilahirkan sebagai seorang anak yang tumbuh, lahir, dan kembang sebagai manusia yang sehat sebenarnya. Tetapi memang kurang beruntungnya adalah dia dilahirkan di sebuah keluarga yang dysfunctional atau keluarga yang kurang baik. Kenapa? Karena ayah dan ibunya adalah seorang pemabuk yang sangat ulung. Kenapa saya sebutkan ulung? Karena keluarga ini bahkan sampai melupakan bahwa ada anaknya umur 3 tahun yang saat itu tertinggal di depan rumah, terkunci di balik pintu rumah sehingga sangat kedinginan di musim dingin sampai dia Oksana Malaya ini harus bersembunyi di kandang anjing yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Akhirnya anak ini tinggal tumbuh kembang bersama para anjing. Singkat cerita, anjing-anjing inilah yang merawat dan mengasuh Oksana Malaya selama 5 tahun, menggantikan kedua orang tuanya yang gagal merawat Oksana Malaya ini. Oksana Malaya tumbuh menjadi perempuan berusia 8 tahun sebelum akhirnya para tetangganya sangat terganggu dengan perubahan Oksana Malaya yang bertingkah laku seperti anjing. Makan dengan 4 kaki, maksudnya dengan 2 tangan dan 2 kaki, tapi bertingkah laku seperti anjing, merangkak seperti anjing, menggonggong dan bukan berbicara, hingga pada akhirnya tetangga-tetangganya memanggil dinas sosial untuk mengembalikan Oksana Malaya ini kepada kehidupannya yang seharusnya. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk para psikolog atau para psikiater untuk mengajarkan hal-hal basic kepada Oksana Malaya, seperti halnya makan dengan 2 tangannya kembali, berbicara dan bukan menggonggong, mandi seperti layaknya manusia. Walaupun pada akhirnya memang tidak sempurna perubahan itu. Kenapa? Karena sudah terlalu besar kerusakan yang terjadi di dalam pikiran dari Oksana Malaya. Oksana Malaya akhirnya dikenal sebagai the dog girl atau perempuan yang seperti anjing, Bapak Ibu. Kerusakan yang besar itu terjadi di mana? Kalau kita berbicara di manakah letak persoalannya? Letak persoalannya itu ada di dalam pikiran dari seorang anak perempuan bernama Oksana Malaya. Dan ini sangat besar, kerusakannya sangat luar biasa, sehingga kerusakan di pikirannya mengubahkan kehidupannya. Bapak Ibu, rupanya kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita atau kita bisa menjaga pikiran kita, akan terjadi juga perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan mau menjadi semakin buruk atau semakin baik tergantung dari bagaimana kita menjaga kualitas pikiran kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:17 berkata begini, Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah hal-hal yang baru sudah datang. Kerajaan Allah selalu bekerja dengan satu modus operandi yang sangat jelas dan tidak pernah berubah. 2 Korintus 5:17, Rasul Paulus hanya berusaha menjelaskan kepada kita, kalau ada hal-hal baru yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita,
maka sebelumnya kita harus mengubahkan kehidupan kita dulu menjadi ciptaan yang baru. Tidak sebaliknya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami hal-hal yang baru, ubahkan kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Berarti apa? Ada pemikiran yang baru, ada juga iman yang baru, ada juga pengharapan yang baru, ada kasih yang baru. Baru hal-hal yang baru itu Tuhan tambahkan. Kita bukan memancing Tuhan seperti layaknya kita memancing ikan dengan umpan yang kecil berharap ada hasil yang besar. Enggak seperti itu cara kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini dalam ibadah minggu kita, saat kita hari ini duduk diam merenungkan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang kau mau doakan, engkau sedang harapkan, dan kau berharap itu terjadi dalam hidupanmu, entah pertolongan Tuhan, entah mujizat ataupun kesembuhan, terlebih dahulu harus didahului dengan perubahan kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang baru. Bagaimana kita bisa menjadi ciptaan yang baru? Kunci cuma satu, mengubahkan pikiranmu dengan hal-hal yang baru. Mari kita change our mind. Mari kita ubahkan pikiran kita. Jadi semua dimulai dengan pikiran yang baru. Pada zamannya ada seorang petinju yang sangat legendaris bernama Rocky Marciano, Bapak Ibu. Melalui Rocky Marciano ini, Sylvester Stallone membuat 5 film pertamanya, yang akhirnya kita kenal dengan judul Rocky. Seorang petinju Rocky Balboa yang terinspirasi dari petinju legendaris bernama Rocky Marciano. Rocky Marciano ini begitu hebatnya, undefeatable, tidak terkalahkan, sampai akhirnya Sylvester Stallone sangat suka dengan tokoh ini, dibikinkan film itu. Rocky Marciano memiliki sebuah kebiasaan yang unik sebelum dia bertanding, Bapak Ibu. Dan kebiasaan unik ini tertangkap mata oleh seorang wartawan yang menunggu-nunggu kesempatan emas untuk bisa mewawancarai Rocky Marciano untuk menanyakan perihal kebiasaan dia yang unik ini. Apa kebiasaannya yang unik? Sebelum bertanding, di pojokan ringnya, Rocky Marciano selalu mengambil waktu untuk diam dan berdoa. Kebiasaan unik yang sampai hari ini tidak dimiliki oleh petinju manapun, Bapak Ibu. Di saat petinju lain di pojokan ringnya itu dipijit ataupun diberikan minum, diberikan wejangan atau nasihat dari pelatih di kupingnya, Rocky Marciano mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang didoakan di dalam doa itu sebelum dia bertanding. Akhirnya wartawan tersebut memiliki kesempatan emas. Dia dapatkan kesempatannya, dia wawancarai Mr. Rocky Marciano. Ditanyakan, Mr. Rocky, apa yang kamu doakan? Apakah kamu berdoa supaya tanganmu memukul lebih kuat? Dijawabnya dengan tidak. Apakah kamu berdoa supaya lawanmu lebih lemah daripada kamu? Oh tidak. Apakah kamu berdoa supaya pukulan lawanmu tidak kencang supaya kamu gak kesakitan? Tidak. Semua pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan tersebut dijawabnya dengan tidak, tidak, dan tidak. Wartawan ini mungkin sudah mulai jengkel Bapak Ibu. Hingga pada akhirnya dia bertanya, kalau gitu Bapak sebutkan saja deh apa yang kau doakan pada Tuhanmu. Dia bilang, saya tidak berdoa seperti yang apa kamu sebutkan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa bertahan dan berdiri lebih lama daripada semua lawan-lawan saya. Doa yang menurut saya sedikit curang Bapak Ibu, karena kalau dia berdiri lebih lama dan bertahan lebih kuat daripada semua lawan-lawannya, jelas dialah sang pemenang. Tapi Tuhan menjawab doa-doanya. Kenapa? Karena dia mengambil waktu yang terbaik untuk mempersiapkan tidak hanya tubuhnya, tetapi juga pikirannya fokus untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Di saat petinju yang lain sibuk mempersiapkan fisiknya untuk lebih kuat, strategi bertanding, dia serahkan pikirannya kepada Tuhan, kepada Kristus. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu, kemenangan itu diberikan berkali-kali kepada Rocky Marciano oleh Tuhan. Dari sini kita bisa melihat seseorang yang sudah menyiapkan pikirannya, tidak hanya fokus mempersiapkan tubuhnya, kesehatannya, kemampuannya, abilitasnya, akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya.
Saya berdoa Bapak Ibu semua jemaat FCC di tempat ini. Kalau hari ini kau ada sesuatu yang didoakan dan diharapkan, mari jangan hanya persiapkan kemampuanmu saja. Mari kita juga persiapkan pikiran kita. Berikan yang terbaik ini untuk Tuhan pakai, sehingga dia bisa bekerja lebih baik dalam kehidupan kita. Di sini kita berbicara mengenai endurance. Rocky Marciano bisa bertahan lebih lama, bisa berdiri lebih kuat. Itu berbicara mengenai endurance. Dan dia bisa seperti itu kenapa? Karena dia sudah persiapkan pikirannya, Bapak Ibu. Endurance dibutuhkan, ketahanan itu dibutuhkan bagi kita hari-hari ini. Kenapa orang banyak berbondong-bondong minum vitamin? Karena dia mau tubuhnya punya endurance lebih baik. Makanya jelas Bapak Ibu di tengah era COVID ini, kita semua menghabiskan ratusan ribu untuk membeli vitamin tambahan, suplemen, meminum obat yang baik, supaya kita lebih sehat dan kita lebih kuat. Kita tanamkan begitu banyak modal, begitu banyak hal untuk kesehatan fisik kita. Jangan lupa sekali lagi, berulang kali saya sebutkan, bahwa kita juga harus mempertimbangkan untuk membangun kesehatan pikiran kita. Mental endurance, spiritual ability kita juga harus kita perhatikan. Oleh karena itu, pagi hari ini apa yang perlu kita tambahkan dalam kehidupan kita? Pikiran seperti apa yang perlu kita tambahkan? Apa yang perlu kita perbaiki supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik? Supaya kita memiliki endurance itu. Maka yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita pikirkan dan perlu kita perhatikan adalah be persistent. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah. Banyak orang gagal itu bukan karena dia kurang mampu, tapi karena dia menyerah di awal, Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 9 menceritakan bagaimana kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dikatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Luar biasa. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa bagaimana Rasul Paulus memberi kesaksian tentang kehidupannya, bagaimana dia ditindas namun gak terjepit. Dia habis akal namun gak putus asa. Dia dianiaya tapi gak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan namun gak binasa. Ini filosofi orang Jawa Bapak Ibu ya. Selalu untung. Diinjek kaki kiri, untung yang diinjek kaki kiri, bukan kaki kanan. Udah diinjek kaki kiri, kaki kanan, untung yang diinjek kakinya, bukan tangannya. Diinjek tangan kanannya, untung yang diinjek tangan kanan, bukan tangan kiri. Selalu kalau nggak untung, selamat Bapak Ibu. Itu filosofi yang sangat bagus. Kenapa? Kita nggak boleh menyerah. Dalam kehidupan kita, seringkali mampu itu nggak cukup Bapak Ibu. Sekedar pintar dan cerdas itu nggak cukup. Kita harus punya persistence. Jangan gampang menyerah. Itu perubahan pikiran yang harus ada dalam hidup kita. Iman kita itu tidak hanya berbicara mengenai engkau berharap saja, tapi pengharapanmu harus panjang. Harus long run Bapak Ibu. Persisten. Minta, cari, ketok sampai dapat. Banyak orang baru minta. 1 hari nggak dijawab Tuhan. Meninggalkan imannya. Banyak orang mencari. Belum menemukan. Langsung tinggalkan pengharapannya. Mengetok pintu. Gak dibukakan, mulai tinggalkan kasihnya sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak menambahkan persisten dalam hidupnya. Mari kita miliki mindset persisten, supaya kita bisa berdiri lebih kuat, berdiri lebih lama, bertahan lebih baik daripada yang lain Bapak Ibu. Persisten. Saya teringat dengan sebuah kisah. Petani yang memiliki keledai andalannya. Nah, keledai itu memang digambarkan, diceritakan, ditokohkan sebagai binatang yang bodoh Bapak Ibu. Saking bodohnya suatu hari keledai ini terpeleset dan masuk ke dalam sumur kering. Petani yang sangat membutuhkan kinerja dari keledai ini, karena keledai ini yang selalu bawa
hasil sayurnya ke kota, yang selalu membantu dia membajak sawah. Petani ini yang sangat bergantung untuk membawa air di punggung dari keledai ini, suatu hari melihat kenyataan keledai masuk dalam sumur kering, hancur hati. Dia coba segala macam cara, dia ulurkan tali berharap keledainya gigit, lalu bisa tarik. Dia juga sudah masuk coba dengan tangga, mau digendong, keledai lebih berat daripada dia. Akhirnya setelah mencoba sekian puluh kali, si petani ini menyerah dan akhirnya dia ambil sebuah sekop. Dia mau menguburkan keledai itu hidup-hidup. Mulai masukin satu sekop tanah demi satu sekop tanah ke dalam sumur kering itu sambil mencucurkan air mata. Tanpa sadar bahwa di dalam sumur itu, sang keledai itu yang bodoh Bapak Ibu, sangat terganggu dengan tanah yang menemplok di punggungnya. Dia goyang-goyangkan badannya. Ditambahkan satu sekop lagi, dia terganggu, dia goyang-goyangkan. Terus-menerus dia goyang-goyangkan sampai si keledai lihat, oh ada pijakan kaki yang baru. Dia berdiri di pijakan kaki itu. Tanah yang dilemparkan itu. Berulang kali dia goyang-goyangkan badannya, dia goyang-goyangkan badannya, dia goyang-goyangkan badannya. Tercipta lagi pijakan yang baru, injak lagi. Keledai ini seolah-olah gak mau menyerah dengan hidupnya Bapak Ibu. Dia goyang-goyangkan badannya, dia goyang-goyangkan badannya, dia gak mau dikubur hidup-hidup. Sampai pada akhirnya kepalanya mulai muncul, separuh badannya mulai muncul, dan akhirnya dia bisa meloncat keluar. Petani yang tanpa sadar sedang sibuk menguburkan keledainya hidup-hidup, kaget, loh keledainya keluar dari hasil tanah yang dilemparkan ke dalam. Rupanya Bapak Ibu, pelajaran moralnya saya dapatkan begini. Rupanya dalam hidup ini tidak perlu pinter-pinter amat untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa sukses. Yang penting jangan gampang menyerah. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau ditolong Tuhan, itu kuncinya rupanya bukan pintar. Karena kalau kita pintar, ada orang lain lebih pintar, Bapak Ibu. Rupanya kuncinya bukan cerdas. Karena kalau saya cerdas, Charlton cerdas, ada juga orang lain lebih cerdas dari saya. Kuncinya rupanya bukan di pintar atau cerdas. Bukannya di mampu atau tidak. Apakah kamu mau berjuang atau tidak? Karena rupanya untuk bertahan hidup, untuk kembali hidup, keledai itu nggak butuh pintar. Dia hanya butuh persisten, Bapak Ibu. Mari kita tambahkan ketahanan itu, persisten itu dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang saya berikan, rupanya work hard is not enough. We need to be persistent. Kerja keras itu nggak cukup. Kita juga butuh tidak gampang menyerah. Karena siapa tahu, rupanya kesuksesan itu hanya tinggal 1 senti saja. Atau 5 senti saja dari kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, pikiran apa yang perlu diubahkan bagi kita hari-hari ini? Selain persisten, yang kedua, be consistent. Memang ini adalah sebuah poin yang sudah naif sekali saya sebutkan. Bapak Ibu mungkin sudah hafal, dikhotbahkan oleh banyak orang, tapi gak kita lakukan. Konsisten itu perlu. Kita hidup tuh gak hanya sekedar rajin saja, perlu tekun Bapak Ibu. Makanya Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Lalu Paulus tambahkan, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saya berikan warna merah di situ. Kita harus bertekun dalam iman. Bapak Ibu nyalakan laptop, lalu buka ibadah. Engkau rajin beribadah, bukan berarti secara otomatis kita bertekun dalam iman. Dan kalau kita berpikir bahwa datang ke gereja secara on-seat, duduk, lipat tangan, disuruh berdiri lalu berdiri, suruh tepuk tangan lalu tepuk tangan, suruh kasih persembahan lalu kau kasih persembahan, itu engkau sedang rajin bertekun dalam imanmu, engkau salah. Konsistensi itu berbicara mengenai kualitas apa yang kita berikan kepada Tuhan.
Kualitas apa yang kita berikan kepada sesama kita? Kalau kita berbicara mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala dan segala itu. Kita harus ingat bahwa itu berbicara mengenai kualitas kasih seperti apa yang kau tawarkan kepada Tuhanmu. Dilanjutkan dengan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berbicara mengenai bagaimana engkau memberikan kualitas seperti apa kepada sesamamu. Berarti hari ini we are going to talk about quality. Penting Bapak Ibu, karena being persistent may lead you to the door. Ini kutipan yang bagus sekali dalam bahasa Inggris. Menjadi persistent, tidak gampang menyerah itu membawa kita cepat kepada pintu kesempatan itu. Tetapi being consistent is the key which unlock it. Waktu kita konsisten, kualitas hidup kita luar biasa. Tetap terjaga, tetap teguh, tidak tergoncangkan, nggak ditukar dengan apapun. Itu menjadi kunci yang membuka pintu kesempatan itu, Bapak Ibu. Luar biasa. Quality, Bapak Ibu. Bagaimana kualitas kehidupan kita? Suatu hari ada seorang pendeta yang sudah berusia lanjut meninggal dunia. Dia melayani di sebuah desa di sebuah desa yang sangat kecil. Tentunya kalau desanya kecil, gerejanya juga kecil. Lalu dari kantor pusat mengirimkan seorang pendeta muda yang sangat ganteng, sangat mampu, sangat cerdas, terbaik di sekolahnya untuk menggantikan pendeta tua ini. Dengan ngedumel, dengan susah hati, pendeta muda ini berangkat dengan kendaraan bus ke desa tersebut. Di tengah perjalanan, kondektur dari bus itu menagih uang perjalanan. Pendeta muda ini memberikan uang, lalu dikembalikan uang. Masalahnya, uang yang dikembalikan itu lebih Rp5.000, Bapak Ibu. Lebih goceng. Lalu sambil memegang uang kembalian yang lebih goceng, dia berkecamuk dalam hatinya. Saya kembalikan apa enggak ya yang lebih goceng ini? Kenapa? Karena dia berkecamuk dan dia berpikir, nggak usah lah. Karena dia melihat busnya itu penuh, penumpangnya penuh, pasti untunglah supir busnya. Dia kantongi lagi uang yang lebih 5.000 itu. Tapi Tuhan bekerja dalam hatinya, berkecamuk hatinya. Dia keluarkan lagi. Waktu konektornya itu mau lewat, dia berusaha mengembalikan, tapi dia pikir, ini kan PO bus yang sangat besar, sangat terkenal. Saya rasa kehilangan 5.000 pun gak akan miskin mereka. Dia masukkan lagi. Pikiran itu berulang kali keluar, uangnya juga berulang kali keluar dari kantongnya. Pada akhirnya saya gak perlu kembalikan. Uang ini lebih baik sama saya lebih butuh. Waktu sampai di tujuannya di desa tersebut, mau keluar dari pintu bus, si supir bus menyapa dengan ramah, mengucapkan selamat jalan Pak Pendeta. Pak Pendeta itu kaget. Dia mengambil keputusan terakhir sebelum dia keluar, dia kembalikan sama supir itu. Pak supir, tadi kondekturmu kelebihan goceng. Saya kembalikan ya. Supir itu tersenyum dan dia pegang tangan pendeta muda ini. Pak Pendeta, terima kasih. Sebelum kamu keluar tadi, saya melihat dari kaca spion saya. Dan saya dengan cepat menganalisa bahwa kamu adalah pendeta yang akan menggantikan pendeta yang baru saja meninggal di desa tersebut. Dan saya memutuskan saya akan membawa keluarga saya atau tidak tergantung dari kejujuranmu. Kalau engkau kembalikan uang lebih 5.000 itu, maka saya akan ke gerejamu beribadah bersama dengan seisi rumah saya. Tapi kalau tidak, maka saya akan umumkan ke seluruh kota bahwa kamu adalah pendeta yang berbohong. Engkau tidak kerjakan apa yang engkau khotbahkan. Tapi saya bersyukur karena engkau sudah lulus ujian saya. Oleh karena itu, tidak hanya seisi rumah saya akan beribadah kepadamu,
saya juga akan umumkan kepada semua penumpang saya setiap hari untuk datang beribadah di gereja di mana engkau melayani. Nilai kejujuran itu sangat penting anak muda. Tuhan memberkati. Pendeta muda ini turun dari bus dengan nafas yang lega. Karena dia sudah lulus dari ujian kesetiaan itu. Ujian konsistensi itu. Kalau saja hari itu dia ambil uang 5.000 yang tidak ada nilainya itu Bapak Ibu. Dan dia mengorbankan kualitas kehidupannya. Maka akan terjadi kerusakan yang begitu besar. Tapi karena dia tidak mengambil uang 5.000 itu loh Bapak Ibu. Dia tetap bisa menjaga konsistensi kehidupannya. Terjadi perubahan luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana sekarang konsistensi kita di hadapan Tuhan? Consistency is what transform and average into excellence. Konsistensi adalah yang mengubahkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Yang engkau lihat, Bapak Ibu lihat itu adalah Dwayne Johnson atau The Rock. Seorang pegulat yang 20 tahun lalu badannya nggak seperti itu. Bapak Ibu, badannya lucu dulu. Badannya lembek dengan kostum yang konyol Bapak Ibu. Tapi sekarang dia sudah berubah menjadi seorang aktor film laga yang luar biasa. Dikenal sebagai The Rock. Sangat keren. Badannya sangat bagus. Apa itu terjadi dalam semalam? Jawabannya tentu tidak Bapak Ibu. Dia sibuk mengangkat barbel. Dia sibuk mengubahkan hidupnya. Saya juga ngangkat Bapak Ibu, tapi ngangkat sendok dan garpu. Makanya badan saya nggak berubah seperti dia. Tapi dia konsisten dengan hidupnya. Dia olahraga setiap hari. Makanannya dijaga. Akhirnya apa? Hidupnya berubah. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Konsistensi dimulai dari pikiran. Keputusan yang diambil untuk mau berubah jadi lebih baik. Yang ketiga, tidak hanya persisten dan juga konsisten. Marilah kita jadi pribadi-pribadi yang berhikmat. We have to be wise. Di tengah-tengah era pandemik ini, we have to be wise. Jangan maunya sendiri, jangan maunya sendiri. Pakai masker itu enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu badannya kecil, saya badannya besar. Hidung saya itu seperti kenalpot Bapak Ibu. Membutuhkan oksigen yang sangat banyak. Tapi saya juga nggak bisa hidup sembarangan. Harus tetap gunakan masker. Dalam kerumunan, maskernya double. Bagaimana kita tiap hari harus cuci tangan. We have to be wise. Begitu juga kalau kita mau sukses dalam kehidupan kita. Nggak cukup kita hanya persisten saja. Nggak gampang menyerah. Nggak cukup kualitas kehidupannya baik, konsisten. Kita juga harus wise. Tambahkan ke dalam kehidupan iman kita itu hikmat ilahi. Supaya apa? Perjalanan kita itu nggak konyol. Saya menerjemahkan hikmat itu seperti ini Bapak Ibu. Hikmat itu adalah sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Itu hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu yang Tuhan tambahkan sehingga kita tahu apa yang kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan sehingga kita dihindarkan dari yang namanya kekonyolan. Banyak orang sakit COVID itu bukan karena makan yang kurang sehat, konyol. Nggak pakai masker, lupa cuci tangan, sudah megang-megang muka. Perlu tambahkan hikmat. Amsal 16 ayat 16 berkata begini, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Jemaat FCC yang saya kasih hari ini, tambahkanlah hikmat di dalam kehidupan kita. Albert Einstein lo bisa bilang begini, ini luar biasa. Karena Albert Einstein itu adalah seorang fisikawan ya, dia seorang scientist ya, pemikirannya sangat logis. Tapi dia bilang begini, iman tanpa pengetahuan itu lumpuh, seperti orang lumpuh. Jadi kalau kita punya iman saja tapi nggak tambahkan hikmat, we cannot go anywhere. Makanya Tuhan nggak bawa kita kemana-mana. Nggak ada kesuksesan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi punya pengetahuan saja, punya hikmat saja tanpa iman, itu seperti orang buta. Orang buta itu nggak bisa nikmatin apa-apa Bapak Ibu. Walaupun dia bisa berjalan, walaupun dia bisa menikmati semuanya, tapi dia nggak bisa melihat semua yang sudah dia dapatkan itu. Mari
tambahkan hikmat dalam hidup kita. Supaya iman yang sudah kita bangun selama ini membawa kita kepada apa yang kita mau dan yang kita harapkan. Saya tutup dengan sebuah kisah. Saya suka bercerita Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu nggak bosan dengan cerita saya. Suatu hari di sebuah dusun, di sebuah desa, itu di pinggiran sebuah hutan, di mana populasi monyetnya itu lebih banyak dari populasi manusianya. Lebih banyak monyetnya, dan monyet itu sangat banyak. Suatu hari seorang saudagar kaya melihat potensi bisnis. Mari saya ceritakan bagaimana cara dia berbisnis di desa yang lebih banyak monyetnya ini. Suatu hari dia datang dan dia berkata sama penduduk desa, wahai penduduk desa, kalian sadar nggak bahwa di desa kalian ini lebih banyak monyetnya daripada orangnya? Iya, kami sadar, katanya. Dan kamu nggak tahu bahwa di luar sana monyet itu harganya mahal? Oh, nggak tahu. Saya kasih tahu ya. Hari ini kalau kalian berhasil tangkap monyet, satu ekor monyet Rp50.000. Penduduk desa yang miskinnya luar biasa itu lihat potensi bisnis, berusaha rame-rame nangkap monyet. Dan akhirnya betul dibayar oleh saudagar kaya itu 50.000 per monyet. Besok paginya saudagar kaya datang dan berkata sama penduduk desa, hari ini harganya naik inflasi. Satu ekor monyet 100.000. Penduduk desa kayak kesetanan Bapak Ibu. Manjat pohon nangkepin monyet. Dan betul dibayar 100.000. Besokannya saudagar kaya datang lagi, hari ini monyetnya sudah gak 100.000. Inflasi gila-gilaan. Harga monyet naik jadi 500.000. Monyet yang sudah tidak terlalu banyak akhirnya rebut-rebutan. Mulai terjadi perseteruan. Tetangga ribut karena tangkapan monyet. Karena monyetnya naik jadi 500.000 dan betul dibayar 500.000. Besokannya harga naik Bapak Ibu 1 juta. Makin tempurlah mereka. Hingga pada akhirnya memang populasi monyetnya habis. Suatu hari, di hari yang kelima, saudagar kaya ini bilang, saya akan pergi ke satu tempat menjual semua monyet yang sudah kalian jual kepada saya. Tapi sorry, saya mau bilang, saya akan pergi 1 minggu, dan kalau 1 minggu saya kembali, saya berharap ada monyet untuk saya beli, dan hari itu saya akan bayar 5 juta rupiah 1 ekor monyet. Masalahnya Bapak Ibu, monyetnya sudah kebanyakan dibeli, ditangkap semua. Lalu mereka pergi, para penduduk desa ini mulai bingung, udah gak ada lagi monyetnya, bagaimana ini? Saudagar kaya ini mengirimkan asistennya, seorang wanita cantik datang ke desa itu, seolah-olah orang yang gak pernah ke desa itu, dan bilang, kalian lagi ngapain? Oh, kami ini dagang monyet, tapi maksudnya monyetnya habis. Loh, kenapa? Ada saudagar kaya bilang dia pergi seminggu, nanti dia mau beli monyetnya harga 5.000. 5 juta. Loh, saya punya monyet, kata perempuan ini. Asisten saudagar kaya itu yang pura-pura. Saya punya monyet. Gini deh, saya jual ke kamu, mau nggak? Berapa duit monyetnya? Saya jual harga 2,5 juta. Kamu beli dari saya, nanti kamu jual ke saudagar kaya itu. Saya untung, kamu untung. Saya untung 2,5 juta, kamu juga untung 2,5 juta. Bagaimana? Akhirnya para penduduk desa itu keluarkan uangnya. Berbondong-bondong beli monyet dari perempuan ini yang notabene adalah asisten dari saudagar kaya itu. Waktu duitnya sudah habis, mereka jual rumahnya, jual mobilnya, jual kekayaannya, jual sawahnya. Untuk apa? Untuk membeli monyet dari perempuan ini. Monyetnya habis, laku keras, perempuan ini sudah dapatkan semua uangnya, dia pergi. Sampai di ujung jalan ketemu sama saudagar kaya. Saudagar kaya dengan asistennya hanya menertawakan kebodohan si penduduk desa. Akhirnya penduduk desa kembali memiliki monyet yang jumlahnya lebih banyak daripada orangnya, tapi kembali lagi miskin, gak punya uangnya. Saudagar kaya ini memiliki uang yang begitu banyak di tangannya. Kenapa penduduk desa ini bisa begitu bodoh? Karena gak menambahkan hikmat di dalam pikiran mereka.
Bapak Ibu, hari ini saya berdoa, semoga kita nggak bodoh seperti penduduk desa ini, yang mengorbankan begitu banyak harta benda, hanya karena kekurangan hikmat dan konyol mereka. Tambahkan persisten dalam hidup kita, perlu. Tambahkan konsistensi, sangat baik. Yang terakhir, jangan lupa tambahkan hikmat, yang akan mengequip pikiran kita, supaya kita nggak konyol dan kita nggak bodoh. Selamat menempuh hidup baru Bapak Ibu, supaya di era pandemi ini kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya lebih sehat, tapi juga punya pikiran yang lebih baik, lebih kuat daripada sebelumnya. Tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena firman Tuhan sudah Engkau tambahkan dalam hidup kami, memperlengkapi kami, mengubahkan kami jadi pribadi yang lebih baik. Berdoa untuk Bapak Gembala kami tempat ini ya Tuhan, Bapak Bang, kiranya Engkau berkati luar biasa, Engkau selalu sertai hamba-Mu, pelayanannya, gerejanya Engkau sertai dengan luar biasa menjadi dampak yang besar. Kami juga berdoa hari ini agar firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, mengubahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bisa juga berdampak dengan luar biasa. Ampuni kami kalau selama ini kami melupakan untuk membangun hal-hal yang penting dalam hidup kami. Tapi kami kembali diingatkan untuk memperhatikan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, sehingga dalam hidup kami Tuhan bisa bekerja lebih baik lagi. Berdoa buat semua jemaat FCC ya Tuhan, kiranya kasih Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu semua, pertolongan Tuhan akan selalu ada. Biar iman, pengharapan dan kasih-Mu tertancap kuat pada Tuhan, hingga pada mulai hari ini Tuhan bekerja, beracara dengan luar biasa dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan sekali berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati, amin. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken.